Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya. Alhamdulillah, para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MZT Malang Raya, kita masih dipertemukan lagi di kesempatan yang mulia ini di dalam pembahasan di dalam kitabnya Syekh Hasyim Al-Asy'ari, Syekh Hasyim Asy'ari, ya, rahimahullah ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan manfaat dari ilmunya beliau, mendapatkan keberkahan dari ilmunya beliau yang kita pelajari di dalam kitabnya beliau di sini, Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, tetap masih kita membahas tentang adab-adabnya, ya, orang-orang yang berilmu, adab-adabnya orang-orang yang mempunyai ilmu dan orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut. Ya, entah kita dalam keadaan belajar atau dalam keadaan sudah sampai mengamalkan atau mengajarkan ilmu kita, tetap di dalam hal tersebut kita masih harus menjaga adab-adab etika yang ada di dalam keadaan tersebut, yang mana masih kita di dalam pembahasan keutamaan mereka, ya, keutamaan mereka orang-orang yang mempunyai ilmu kemudian mengamalkan ilmunya, dan mereka yang mempelajari ilmu, ya. Telah kita bahas, ya, keutamaan mereka adalah keutamaan yang sangat besar, yang bahkan beliau kutip di sini dari firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, dari hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yang mana cukuplah dengan itu semua bahwasannya orang yang mempunyai ilmu kemudian mengajarkan ilmunya dan mengamalkan ilmunya, ataupun, ya, kita yang masih mempelajari, yang masih belajar ilmu tentang syariatnya Rasulullah, syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, tetap masuk di dalam keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Allah, keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sampai perkataan beliau di sini, ya, rahimahullahu taala, wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Puncak dari ilmu tersebut adalah ketika ilmu tersebut diamalkan. Ya, ketika kita sudah mempelajari tata cara sholat, tata cara zakat, puasa, haji, atau bahkan di dalam, ya, sampai di dalam jual beli, bahkan di dalam masalah pernikahan, ya, semua dibahas di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu semua kita amalkan, maka inilah, ya, puncak orang tersebut dari mengamalkan ilmunya, ya. Beliau katakan li'annahu thamaratuhu wa faidatul umri wa zadul akhirah, ya. Karena dengan amal tersebut, inilah thamarah dari ilmu tersebut, inilah buah, ya, natijah yang keluar, hasil yang keluar dari kita selama belajar ilmu tersebut ketika kita telah mengamalkannya. Wa faidatul umur, inilah faedah yang ada di dalam umur kita, ya. Kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan ilmunya yang dibahas, yang diterangkan oleh para ulama. Wazadul akhirah, yang nanti ketika benar-benar ibadah kita, ya, kemudian muamalah kita, muasyarah kita di dalam pernikahan, di dalam jual beli, muamalat, ya, ini semua ketika semua itu benar, maka inilah yang menjadi zadul akhirah. Inilah yang menjadi bekal bagi kita nanti di alam akhirat, ya. Faman dhafira bihi sa'ida wa man fatahu khosira. Barang siapa, ya, yang dia mendapatkan itu semua, yaitu ketika dia mempelajari ilmu kemudian dibarengi dengan mengamalkannya, maka inilah orang-orang yang sa'idah, maka inilah orang-orang yang beruntung. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung tersebut dengan kita mengamalkan ilmu-ilmu kita, amin ya rabbal alamin. Wa man fatahu khosira. Tapi barang siapa yang telah
kehilangan itu semua, ya. Tidak mempelajari ilmu, apalagi bagaimana mau mengamalkan ketika ilmu tersebut tidak dipelajari, maka inilah orang-orang yang khosir, maka inilah orang-orang yang rugi, ya. Sehingga sangat penting bagi kita, ya, khususnya pada zaman sekarang ini, yang mana sosial media menjadikan semua orang bisa berbicara semau dia, bisa berkomentar semau dia, entah orang tersebut itu mempunyai ilmu atau tidak mempunyai ilmu, sehingga bisa membuat, bahkan bisa menjadikan, mengolok-ngolok, merendahkan orang-orang yang mempunyai ilmu, bisa merendahkan bahkan mereka yang telah terkenal, mereka yang telah masyhur dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi bahan ejekan, menjadi bahan cacian, menjadi bahan olokan. Ya, ini semua dasarnya karena tidak ada ilmu yang ada pada diri mereka. Sehingga kita semoga bisa membentengi diri kita dengan ilmu yang telah kita pelajari, dengan ilmu yang mungkin telah dijelaskan oleh para ulama dari sumbernya, sehingga kita tidak tergolong orang-orang yang mungkin bisa menyalahkan sini dan menyalahkan yang sana, ya. Kemudian beliau sebutkan di sini, walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulan ahaduhu ma'abidun wal akharu alimun. Ketika disebutkan, ya, di hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua laki-laki, yang mana yang satu ini adalah orang yang abidun, orang yang ahli di dalam ibadah, ya, orang yang giat di dalam ibadah. Wal akharu alimun, ya, orang yang kedua, dia ini adalah orang yang alim, dia ini orang yang, ya, mengerti ilmu, yang mempunyai ilmu. Kemudian Rasulullah menjelaskan antara dua orang tersebut dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fadlul alim alal abid kafadli ala adnakum, ya. Keutamaannya orang yang alim, ya, keutamaan mereka orang-orang yang berilmu, katanya Rasulullah, itu alal abid, ketika dibandingkan dengan orang yang cuma ahli ibadah tapi tanpa tidak memiliki ilmu. Kafadli ala adnakum, ya. Seakan-akan kedudukannya apa? Orang yang mempunyai ilmu itu tinggi, diibaratkan seperti Rasulullah bandingannya dengan para sahabat yang paling rendah dari mereka, ya. Itulah derajat perbedaan kedudukan dari mereka orang yang mempunyai ilmu dengan mereka orang yang ahli ibadah tapi tidak mempunyai ilmu, ya. Seakan-akan antara Rasulullah sama sahabat yang paling rendah derajatnya, ya. Maka sangat jauh ketika dibedakan, ketika diibarohkan oleh Rasulullah, seakan-akan derajatnya seperti itu, ya. Bagaimana tidak, ketika orang tersebut itu ibadah, minimal ibadah tersebut harus didasari dengan ilmu, supaya ibadah yang dilakukan oleh orang tersebut itu menjadi sah, ya. Bisa jadi, ya, bukan berarti kita merendahkan, ndak, ya, bahkan orang yang ahli di dalam ibadah dia juga mempunyai keutamaan yang sangat besar. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita bandingkan, ya, orang yang mempunyai ilmu pasti ibadahnya lebih tertata, lebih mengetahui dari segi ilmu ibadah yang telah dia lakukan. Berbeda dengan orang yang cuma melakukan ibadah, ya, mungkin dengan ilmu yang sedikit, bisa jadi kurang di dalam sunah-sunahnya atau mungkin dan lain sebagainya. Ini yang dimaksud dari sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga beliau menyebutkan Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaan mereka orang yang mencari ilmu. Beliau sebutkan, beliau sabdakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang mereka menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan jalan bagi mereka ini
salah satu jalan yang bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, au kama qala Rasulullah. Ya. Di hadis yang lain, Allah akan memudahkan jalannya dia ini kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini jangan sampai terputus belajar kita sampai akhir umur kita, ya, supaya benar-benar kita ini dimudahkan jalannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita ini termasuk orang-orang yang benar-benar tergolong dari orang-orang yang mencari ilmu, kemudian termasuk orang-orang yang benar-benar mengamalkan ilmunya sehingga kita bisa mudah dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, kemudian amal yang kita amalkan dengan ilmu yang telah kita pelajari tadi. Mungkin sekian dari Al-Fakir, wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.